Pada malam hari ini masih seputar puasa di bulan Ramadan. Sama-sama kita mentadaburi ayat Al-Quran, ya ini dengan menggali hikmah atau makna dari perintah berpuasa. Pengesabah pernah menyampaikan bahwa bukan puasa yang mensucikan manusia itu, tapi Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bainatim minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak yang benar, antara hak yang benar dan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Barang siapa paman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan bulan itu atau berada di bulan itu, maka berpuasalah. Hadirin ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Mengapa kita diwajibkan berpuasa pada bulan yang diturunkannya Al-Quran? Barangkali itu yang menjadi pertanyaan di benak kita. Allah berfirman, bulan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Barang siapa kamu berada di bulan ini, maka berpuasalah. Saya pernah mendengar dari lisan pengesabah, karena ada Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan itu, maka kita berpuasa. Lalu apa hubungannya antara diturunkannya Al-Quran dengan berpuasa? Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Kembali di ayat 183 mewajibkan kita berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Tidak lain adalah tujuan diwajibkannya kita berpuasa yang di dalam bulan tersebut diturunkannya Al-Quran adalah agar kamu bertakwa. Agar kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Apa itu takwa? Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasan tamhuma wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya menghapusnya. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis ini, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Artinya takwa di sini adalah takwa merasa dekat dengan Allah. Takwa itu adalah merasa dilihat oleh Allah. Takwa itu adalah merasa bersama dengan Allah. Di mana saja kamu menghadap, disitulah Allah. Kemana saja wajahmu menghadap, disitulah wajah Allah. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah.
Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan daripada petunjuk tersebut. Artinya Allah mengirimkan pengajarannya melalui firman-Nya di dalam Al-Quran. Kemudian Allah mengutus utusannya kepada hambanya. Tidak lain adalah tujuannya agar kita selamat dunia dan akhirat dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kembali ke negeri asal kalau istilah Tuan saya Abdul Qadir Al-Jalani. Nah, puasa itu adalah satu upaya atau instrumen. Orang berpuasa itu orang yang dekat kepada Allah. Atau orang yang berpuasa itu adalah orang yang mendekati Allah. Makanya tadi ketika pulang kerja saya ngobrol sama teman saya. Sama dengan pertanyaan seperti itu. Mengapa kita diwajibkan berpuasa? Beliau menjawab, bagi saya orang awam, ia mentaati Allah. Terlintas di benak saya, itulah bedanya mentaati Allah dengan mendekati Allah. Kalau mentaati saja, sekedar mentaati. Kalau mendekati Allah ada upaya. Di samping kita melaksanakan perintahnya, tapi upaya kita, perintahnya itu adalah untuk supaya kita dekat kepada Allah. Salah satu amalan atau perbuatan yang dekat kepada Allah itu adalah puasa. Mengapa demikian? Saya sampaikan puasa itu adalah kita sebagai makhluk ciptaan Allah, saat berpuasa itu kita mencoba atau dimensinya Allah. Karena Allah tidak makan dan tidak minum. Demikian juga disampaikan di pendapat Syekh Ibnu Arabi. Itu juga demikian. Berpuasa itu adalah berakhlak atau bersifat seperti sifatnya Allah. Nah, sehingga dengan puasa itu ada kecenderungan kita ingat kepada Allah, ingat kepada masa-masa ketika kita dekat kepada Allah. Dalam kitab Fadail Syuhur, pengesabah pernah menyampaikan mengingat hari-hari ketika hari-hari tersebut kita masih dekat dengan Allah. Yaitu ketika masih di alam ruh. Ya. Jadi kita diingatkan kembali oleh Allah, turunkan Al-Quran, dikirim utusan, kemudian diwajibkan kepada kita untuk berpuasa. Tujuannya adalah untuk dekat kepada Allah. Nah, bagaimana caranya dekat kepada Allah? Dengan puasa dan memperbanyak zikir kepada Allah. Supaya kita ingat, supaya kita dekat kepada Allah. Demikian juga di dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy ya'lamu ma yuliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hadid
ayat 4. Di sini Allah menegaskan bagian daripada takwa itu adalah kita menyadari bahwa Allah itu adalah bersama dengan kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Itulah takwa, mengingatkan kita kepada Allah, ya. Mengingatkan pikiran, mengingatkan kolbu, mengingatkan rasa kita, mengingatkan jasad kita, mengingatkan ruh kita, mengingatkan rasa kita kepada Allah, Sang Pencipta, Maha Pencipta segala sesuatu. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, Inna rabbaka labil mirsad. Sungguh Tuhanmu benar-benar mengawasi. Quran Surah Al-Fajr ayat 14. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Itulah sebagian merupakan hikmah daripada bulan puasa atau berpuasa di bulan Ramadan. Untuk mendekatkan kita dengan cara mengingat, untuk mendekatkan kita kepada Allah dengan cara mengingat Allah. Maka pemirsa Abah, kembali tadi di muka saya sampaikan bahwa kata pemirsa Abah yang mensucikan jiwa manusia itu bukan puasanya, tapi Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan. Itulah Al-Quran yang diturunkan sekaligus pada bulan Ramadan. Inti daripada Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian diturunkan kepada para sahabat, para tabiin hingga kepada umatnya kita sekarang. Melalui lisan, pena, kolam, ya. Kolam, pena itu kolam, lisan seorang mursyid yang menuliskan kepada murid apa yang dituliskan. La ilaha illallah. Allama bil kolam. Alladzi allama bil kolam, yang mengajarkan manusia dengan kolam, dengan penanya la ilaha illallah. Nah, dengan zikir, dengan pena, dengan kolam yang sudah ditulis kepada kita oleh seorang guru kepada murid, maka dengan itu, dengan alat itu kita mampu untuk membersihkan jiwa kita, dan sehingga kita memurnikan jiwa kita, sehingga kita ingat kepada Allah. Ingat itu bukan hanya lisannya, tapi juga kolbunya. Bukan hanya itu, tapi juga rasanya. Rasa selalu dilihat oleh Allah, dipantau oleh Allah, diawasi oleh Allah, dan kita istiqomah untuk itu. Semoga Allah berkahi semuanya segalanya, diistiqomahkan kita semuanya, dimampukan, dibisakan untuk senantiasa mengamalkan amalan pecinta kesucian jiwa, yakni melaksanakan zikir jahar dan zikir khafi, dan juga mengamalkan perintah-perintah Allah kepada kita hambanya, yaitu sholat, zakat, puasa, haji. Semua yang diperintahkan kepada kita, ruhnya adalah zikir. Ruhnya adalah ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Az-zikru ruhul ibadah. Zikir itu ruhnya ibadah. Dengan zikir itu pula maka amalan-amalan wa amalus solihu yarfa'uhu. Amalan-amalan soleh kita diangkat, dinaikkan dengan kalimat itu ke hadrat Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah senantiasa meridhoi kita semua, memberkah kita semua dengan berkah karamah guru mursyid kita, Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus Ballah Masulul Qaddasallahu syirah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.